Kembali lagi bersama kami di Newsline. Kalau kita sebelumnya di segmen sebelumnya membahas mengenai tapera, sekarang kita membahas mengenai demam berdarah dengue pemirsa di trending topik yang kedua karena memang kasusnya lagi meningkat ya, karena dipengaruhi oleh perubahan cuaca ya, pancaroba dan juga mungkin faktor lingkungan. Ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus demam berdarah dengue. Iya, kalau kita melihat nih coba bedah satu-satu, misalnya kasus demam berdarah dengue atau DBD di Jakarta Timur ini dilaporkan mengalami peningkatan terus, salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas Jakarta Timur. Datanya yang masuk ke kita saat ini di redaksi Metro TV ada sebanyak 40 pasien DBD yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa tengah menjalani perawatan. Ya memang kalau melihat lagi DBD ini menyerang orang-orang yang terutama ini anak-anak, kemudian lansia yang perlu waspada dan orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Nah sejak bulan Januari hingga Mei kasus demam berdarah dengue di wilayah Jakarta Timur memang terus meningkat setiap bulannya ya pemirsa. Terus kemudian beragam cara dilakukan ya, diantaranya ada fogging yang juga dilakukan. Kita lihat pemirsa peningkatan kasus DBD dikarenakan musim pancaroba di mana hujan dan kemarau yang berubah-ubah. Di RSUD Ciracas sejak bulan Januari ada sekitar 17 pasien DBD, di bulan Februari meningkat menjadi 28 pasien dan bulan Maret 35 pasien. Sementara di bulan April dan bulan Mei masing-masing sebanyak 40 pasien DBD. Betul, walaupun terjadi peningkatan begitu ya terhadap pasien DBD, tapi yang harus disyukuri adalah menurut Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Ciracas hingga saat ini belum ada kasus pasien DBD yang meninggal dunia. Untuk itu memang berbagai upaya harus dilakukan. Salah satu upaya yang paling bisa kita lakukan adalah yuk cari tahu informasi apa saja mengenai DBD. Saya akan bantu Anda pemirsa untuk tahu lebih dalam soal DBD. Saya akan ajak Anda untuk ke sisi sini sejenak dan menampilkan apa sebenarnya penyebab dari DBD. Yang pertama, untuk yang terjadi belakangan karena satu faktor gabungan antara cuaca dan juga hujan alias musim pancaroba ini. Dan kemudian ditunjang juga dengan genangan air hujan yang kemudian ini bisa menimbulkan sarang atau jentik nyamuk itu kemudian bermuara. Tapi kalau Anda cari lebih dalam lagi atau dalami lagi, biasanya jentik nyamuk ini justru mereka betah di tempat-tempat yang bersih. Seperti misalnya di toren air di rumah Anda, atau kemudian di bak mandi, kamar mandi rumah Anda, atau tempat-tempat yang biasanya tempat Anda menggantung baju, atau tempat-tempat Anda bisa menaruh perabotan-perabotan rumah yang tidak terpakai. Nah biasanya mereka betah di situ pemirsa jentiknya. Kemudian untuk usia, dikatakan yang paling rentan adalah usia 5 sampai dengan 14 tahun karena di usia segini memang dianggap yang paling rentan secara imunitasnya. Lalu penanganannya akan seperti apa pemirsa? Yang pertama harus dimonitoring lewat suhu tubuh. Itu harus dicek dulu demamnya berapa, kemudian nanti bisa diketahui siklusnya, biasanya hari keberapa nanti turun, hari keberapa nanti naik. Kemudian kalau demamnya sudah lewat dari 3 hari, biasanya harus periksa ke dokter untuk mengetahui dengan pasti. Kemudian juga kalau kondisinya memang parah, kondisinya memang lemas, biasanya harus diinfus. Dan kemudian kalau mengalami muntah atau bahkan sulit makan minum memang harus diinfus karena biar cairannya tetap terhidrasi. Lalu kemudian pemirsa ada juga yang sedikit menggegerkan warga di tengah naiknya fenomena DBD, yaitu akan ada denda yang dikenakan kepada warga jika di rumahnya terkena atau ditemukan ada jentik nyamuk, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Wow, mengapa besar sekali ya? Ini disampaikan oleh Kasatpol PP Jakarta Timur yang mengatakan bahwa nantinya akan ada denda, kemudian akan ada semacam razia begitu untuk di-screening di rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum. Dan di sini dibacakan di dalam Perda diatur secara bertingkat mulai dari teguran tertulis, penempelan stiker terhadap tempat yang ditemukan jentik nyamuk. Kalaupun sanksi denda paling banyak bukan kemudian langsung didenda 50 juta. Jadi jangan kaget dulu, bukan langsung 50 juta, tapi paling banyak 50 juta. Cuman kan ini yang bikin kita bingung ya pemirsa, untuk menentukan dendanya sekian-sekian juta itu berdasarkan apa? Itu yang kemudian belum dijelaskan secara spesifik. Mengutip dari Kasatpol PP Jakarta Timur, Budi Novian mengatakan ini sebagai upaya untuk menekan angka kasus DBD, dan pada bulan Mei lalu angkanya sudah mencapai 2.290 kasus. Makanya monitoring ini terus dilakukan
dilakukan pemirsa, bahkan setiap hari Selasa dan hari Jumat dilakukan ini pemantauan ke sejumlah rumah-rumah warga. Nah, kalau kita melihat peraturannya apa? Induk peraturannya itu ada di Perda DKI Jakarta nomor 6 tahun 2007 yang mengatur itu di pasal 4 ayat 1 misalnya. Kemudian ada pasal 4 ayat 2 dan kemudian ini yang menjadi landasan dasar kemudian pemberlakuan sanksi atau teguran termasuk juga denda 50 juta itu. Dan juga ada pasal 21 ayat 1 serta pasal 4 ayat 2 terkait dengan pengenaan sanksi. Jadi secara kesimpulannya pemirsa, nantinya sanksinya akan diberlakukan, tapi sebelum diberlakukan sanksi akan ada screening dulu, akan dicek dulu rumah-rumah dari warga, kemudian tempat-tempat dan fasilitas umum. Lalu akan ada yang pertama surat teguran pertama, surat teguran kedua, sampai teguran ringan. Kalau sudah paling parah tidak dibersihkan juga, baru nanti ada sanksi hingga paling besar 50 juta rupiah. Nailah. Jadi pemaparannya jangan sampai kita bisa disanksi atau ditegur melalui surat peringatan tersebut dan akhirnya bisa denda. Nah, makanya kita yuk ramai-ramai untuk bisa membersihkan lingkungan sekitar, memperhatikan kondisi di wilayah kita. Jangan sampai ada jentik nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah dengue. Dan kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.